Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Kartun. Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas mengenai hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh karakter Rick Sanchez dari kartun Rick and Morty. Seperti yang kita tahu, Rick Sanchez sendiri adalah seorang ilmuwan jenius yang sangat gila. Walaupun dirinya tidak bisa dikatakan sebagai seorang villain dan terkadang suka melakukan berbagai tindakan baik, namun ada banyak sekali momen di serial ini yang memperlihatkan kepada kita betapa bengis dan jahatnya karakter ini. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dengan momen-momen yang ada di salah satu episode klasik dari serial ini yang berjudul Morty Minds Blower. Nah, jadi pada episode ini, Rick akhirnya memberitahu Morty bahwa selama ini ia telah menghapus ingatannya dengan sebuah alat penghapus ingatan. Beberapa ingatan yang dihapus ini merupakan permintaan langsung dari Morty, tapi ada juga beberapa di antaranya yang sengaja dihapus oleh Rick agar Morty bisa melupakan hal-hal buruk yang telah dilakukan kepadanya. Ketika Morty akhirnya melihat semua ingatan tersebut, kita pun bakal ditunjukkan dengan berbagai macam hal buruk yang pernah dilakukan oleh Rick kepada Morty. Mulai dari menghapus ingatannya Morty hanya karena dirinya kalah dalam berbagai hal, membuat Morty tersiksa ketika ia dirasuki oleh sebuah parasit, hingga berbagai macam hal buruk lainnya yang ditunjukkan secara singkat. Nah, tapi hal buruk ini tidak hanya dilakukan kepada Morty saja, namun juga berbagai macam individu yang berbeda. Salah dua di antaranya adalah membuat saklar yang apabila dimatikan, maka hal ini akan langsung membunuh sekelompok individu yang sedang dalam kondisi koma, hingga terdapat satu momen di mana mereka berdua sedang ditangkap oleh seorang kolektor raksasa dan keduanya pun akhirnya menukarkan posisi mereka dengan dua pasang ilmuwan yang telah mereka perdaya. Kita nggak tahu pasti apa yang bakal terjadi kepada dua ilmuwan ini, namun melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh sang kolektor, kita bisa membayangkan hal yang sangat buruk bakal menimpa mereka, dan Rick sepertinya tidak memperdulikan hal tersebut. Lanjut ke momen berikutnya, yaitu perbudakan alam semesta yang ada di episode yang berjudul The Ricks Must Be Crazy. Dalam episode ini, Rick sedang mengajak kedua cucunya untuk melakukan jalan-jalan kecil di mana tiba-tiba kendaraan terbangnya mengalami sebuah masalah. Masalah ini membuat kita akhirnya bisa mengetahui bahwa kendaraan terbangnya Rick ini ditenagai oleh sebuah universe kecil yang ia buat sendiri. Yes, Rick telah membuat sebuah alam semesta kecil yang bernama Microverse, di mana dalam semesta tersebut terdapat satu buah planet yang mampu memberikan energi untuk bisa mentenagai kapal terbangnya saja. Dalam dunia itu, ia telah menipu semua orang dan memperdaya mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan tanpa mereka sadari bahwa mereka ini hanyalah seorang budak. Kalau kalian pikir itu semua sudah buruk, well, ketika kita menemukan bahwa terdapat seorang ilmuwan di planet tersebut yang mampu menciptakan replika yang sama persis seperti yang ia buat, ia malah menjudge ilmuwan itu dengan mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat tidak etis dan tidak bermoral. Ini menunjukkan bahwa Rick sebenarnya sadar kalau tindakannya ini sangatlah salah, namun ia tidak begitu memperdulikan hal tersebut. Tapi ketika ia melihat ada orang lain yang mampu bersaing dengannya, ia pun berubah menjadi si yang paling bijak. Sungguh ilmuwan yang sangat munafik ya. Nah, puncak dari semua ini adalah ketika ia berhasil keluar dari universe tersebut, di mana ternyata orang-orang di sana kembali melakukan rutinitas mereka dalam mentenagai kendaraannya Rick. Hal ini bisa terjadi karena dengan terungkapnya fakta mengenai asal mula universe mereka, orang-orang ini tidak punya pilihan lain selain melakukan apa yang telah Rick tetapkan kepada mereka, karena kalau tidak, Rick akan dengan mudah menghapus universe mereka dan menggantinya dengan baterai yang baru. Damn, ini ilmuwan bener-bener kacau banget sih. You have a whole planet sitting around making your power for you? That just sounds like slavery with extra steps. Ooh la la, someone's gonna get laid in college. Nah, momen selanjutnya adalah time loop yang menyiksa dari episode yang berjudul Solar Ricks. Nah, jadi pada episode ini, Rick utama kita akhirnya kembali ke semesta asalnya setelah ia berusaha memperbaiki senjata portal miliknya pasca peristiwa yang disebabkan oleh Evil Morty di akhir season kelima. Nah, dalam semesta ini, Rick ternyata telah membuat sebuah time loop di mana ia akan mengulang hari yang sama di hari kematian istri dan juga putrinya, dan orang-orang yang terkena time loop ini akan terus mengulang hari tersebut, namun mereka masih bisa bertambah tua dan mengingat semua hal yang terjadi. Ya, lu bayangin aja cuy, lu sadar bahwa diri lu tuh terjebak dalam sebuah time loop, tapi lu sendiri nggak bisa melakukan apa-apa dan terpaksa harus menjalani kegiatan yang sama selama puluhan tahun lamanya. Bahkan ketika Rick akhirnya mematikan time loop tersebut, orang-orang di sana langsung merasa bahagia karena mereka akhirnya bisa merasakan kematian.
Damn bro, nggak begitu pasti sih apakah time loop ini bekerja di seluruh penjuru semesta tersebut atau hanya di sekitar tempat tinggalnya Rick saja, tapi yang jelas ini tetap merupakan hal yang sangat tidak bermoral. Apa yang dirasakan oleh orang-orang ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat panjang dan juga menyedihkan. Emang ya kadang tuh kalau misalnya orang lagi bersedih, mereka tuh bisa melakukan hal yang sangat gila gitu, hingga bahkan menyakiti orang lain. Oh, sweet death. Nah, bila sebelumnya Rick telah membuat orang-orang di sekitarnya tersiksa, well, di momen berikutnya ini, Rick tidak hanya membuat mereka tersiksa saja, namun juga mengabaikan mereka. Yes, momen berikutnya ini berasal dari salah satu episode yang paling ikonik dari serial ini, yaitu Rick Potion 9. Nah, jadi pada episode ini, Morty meminta bantuan kepada Rick untuk dibuatkan sebuah ramuan cinta agar gadis yang ia suka yang bernama Jessica bisa jatuh cinta kepadanya. Merasa kasihan dengan cucunya, Rick pun akhirnya membuatkan ramuan tersebut, tapi dengan satu syarat, yaitu ramuan itu tidak boleh terkena orang yang sedang mengidap penyakit flu. Nah, tapi sayangnya, tanpa Rick sadari, hari itu merupakan musim dari penyakit tersebut. Hal ini pun segera menjadi malapetaka, di mana ramuan itu mulai menyebar bersamaan dengan virus flu, dan semua orang yang ada di sekolahnya Morty kini mulai jatuh cinta kepadanya. Rick awalnya mencoba untuk mengobati mereka dengan merubah orang-orang ini menjadi belalang sembah agar mereka saling menghabisi satu sama lain. Dirasa tidak efektif, ia pun kembali mencoba untuk mengobati mereka, yang mana hal ini malah merubah semua orang di planet tersebut menjadi makhluk yang bernama Cronenberg. Dikarenakan masalah ini sudah mencapai skala global, Rick akhirnya mengambil cara instan untuk bisa keluar dari masalah tersebut, yaitu pergi dari semesta itu dan mencari semesta lain di mana mereka berdua telah meninggal. Hal ini diperparah dengan mereka yang meninggalkan Jerry, Summer dan juga Beth di semesta itu, sementara Rick sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk membuat semuanya menjadi normal, namun ia lebih memilih jalur yang lebih instan. Oh ya, sama satu hal lagi, ia juga memaksa Morty untuk mengubur versi lain mereka yang telah meninggal. Walaupun Rick tidak sepenuhnya merupakan penyebab dari bencana ini, namun bagaimana ia memperburuk keadaan dan juga mengabaikan masalah yang ia buat menjadikan momen ini sebagai salah satu momen ikonik dari serial Rick and Morty. I love Morty, and I hope Morty loves me. I'd like to wrap my arm around him and feel him inside me. Nah, tadinya gue mau menempatkan momen itu di urutan yang pertama, tapi setelah dipikir-pikir kembali, gue rasa momen yang selanjutnya ini lebih layak untuk ditempatkan di posisi pertama sebagai hal yang paling buruk yang pernah dilakukan oleh karakter Rick. Momen tersebut adalah bagaimana ia menciptakan Citadel dan sekaligus Central Five Night Curve. Nah, seperti yang kita tahu, Rick utama kita memiliki sebuah misi balas dendam kepada salah satu variannya yang bernama Rick Prime. Ia awalnya memburu sosok ini, yang mana hal ini berujung dengan pembantaian massal dari berbagai varian Rick di berbagai multiverse. Setelah menunjukkan betapa superior dirinya, Rick utama bersama dengan Rick yang lainnya menciptakan sebuah tempat yang bernama Citadel of Rick dan juga sebuah mesin yang bernama Central Five Night Curve. Dengan adanya proyek tersebut, Rick telah menciptakan sebuah sistem semesta yang sangat korup, di mana ia menyaring berbagai alam semesta, di mana dirinya merupakan sosok yang paling superior, sedangkan cucunya sendiri yaitu Morty akan selalu berada di bawahnya. Hal ini pun membuat seluruh Morty di berbagai multiverse harus mengalami berbagai macam diskriminasi dan juga siksaan dari berbagai macam Rick yang berbeda. Apa yang membuat momen ini gue tempatkan di posisi yang pertama adalah karena sistem inilah yang membuat kita bisa melihat semua hal buruk yang menimpa kepada karakter Morty. Sebenarnya ada banyak sekali hal buruk yang menimpa karakternya ini di sepanjang cerita, dan itu semua belum termasuk Morty-Morty lain dari berbagai multiverse yang berbeda. Hal ini pun diperparah dengan Rick yang sebenarnya menyadari akan hal ini, namun ia tidak memiliki niatan untuk menghentikannya, hingga muncul satu sosok yang berhasil melawan sistem tersebut, yaitu Evil Morty. Every version of us has spent every version of all of our lives in one infinite crib built around an infinite fucking baby. Nah, jadi begitulah hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh karakter Sanchez dari kartun Rick and Morty. Jadi gimana menurut kalian? Manakah hal yang paling buruk yang pernah dilakukan oleh karakter Rick? Apakah ada di daftar ini atau kalian memiliki pilihannya tersendiri? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan atau menonton video gua. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!